Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas praktek kasus yang kedua, yaitu menyusun laporan keuangan PT Persada Makmur masih menggunakan software Zahir Accounting 6, yaitu Zahir Accounting Desktop. Nah, video tutorial penyelesaian kasus PT Persada Makmur menggunakan Zahir Accounting ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama akan menjelaskan step by step dalam melakukan setup data awal. Ya, setup data awal sebelum kita mulai menginput data transaksi ke dalam Zahir Accounting. Lalu nanti di video yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput transaksi PT Persada Makmur ke dalam software Zahir Accounting. Oke, baik. Sekarang di komputer masing-masing kita buka aplikasi Zahir Accounting-nya. Lalu kalau sudah terbuka aplikasi Zahir Accounting seperti ini, kita klik menu membuat data baru. Kita klik membuat data baru, lalu kita masukkan informasi perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya yang tersedia di dalam soal ke dalam software Zahir. Kita isi nama perusahaannya yaitu PT Persada Makmur, lalu kita isi alamat perusahaan, kita lengkapi informasi negaranya yaitu Indonesia sesuai alamat. Kotanya kita pilih kota Jakarta, kode posnya 12730. Nomor telepon kita isi sesuai data di dalam soal. Sedangkan untuk email dan website di soal tidak tersedia, maka kita abaikan saja langsung di bagian kanan bawah kita klik lanjutkan. Step berikutnya, kita diminta untuk mengisi periode akuntansi. Periode akuntansi ini kita harus mengisi dengan bulan dan tahun di mana kita mulai menggunakan Zahir Accounting. Kapan kita mulai menggunakan Zahir Accounting untuk penyusunan laporan keuangan kita? Disitulah bulan yang akan kita pilih di sini. Nah, kalau di dalam soal, kita bisa melihatnya dari dokumen transaksi. Jadi transaksi yang akan kita input ke dalam Zahir Accounting itu dimulai di bulan apa, tahun berapa. Di soal ini adalah Januari 2024. Maka kita bisa pilih periode akuntansinya adalah bulan Januari tahunnya 2024. Tutup buku akhir tahunnya adalah Desember. Lalu ada pilihan buat chart of account standar. Chart of account atau daftar akun ini kan kita butuhkan untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, apabila kita sudah mempunyai daftar akun yang lengkap di dalam soal kita, maka kita abaikan saja permintaan untuk dibuatkan chart of account standar oleh Zahir Accounting. Jadi kita hilangkan checkbox-nya. Tapi kalau di dalam soal kita belum tersedia daftar akun yang sesuai, yang lengkap, maka kita klik aja checkbox ini sehingga otomatis nanti Zahir akan meng-create daftar akun standar sesuai dengan bidang usaha yang nanti akan kita pilih ya. Oke, nah berikutnya kita diminta untuk menentukan lokasi di mana kita akan menyimpan database tersebut, lalu nama file yang akan kita gunakan untuk database yang akan kita buat ini namanya apa. Gitu ya. Jika sekarang kita tentukan, kita klik menu LCS ini, kita klik menunya, lalu kita tentukan di mana kita mau menyimpan database-nya. Misal, saya simpan database PT Persada Makmur ini di dokumen. Langsung saja kita klik file name-nya adalah PT Persada Makmur
Saya kasih inisial kelas JB, yaitu kelompok kelas kalian. Nah, kalian bisa membuat nama filenya adalah PT Persada Makmur, nama kalian masing-masing. Lalu jangan lupa kalian simpannya di mana saja boleh. Yang penting kalian jangan pernah lupa menyimpan database-nya di mana. Kenapa? Karena database ini bisa jadi akan kita gunakan kembali gitu ya. Kalau misalnya ujian, bisa jadi database-nya ini harus dikumpulkan gitu. Sehingga sangat penting bagi kalian untuk ingat dan mengetahui di mana kita menyimpan database tersebut. Oke, jika sudah kita klik save. Jika sudah kita save, kita klik saja lanjutkan di bagian kanan bawah. Berikutnya untuk departemen dan kode account ini tidak perlu ada yang diubah. Kita klik lanjutkan. Nah, di bagian konfirmasi akhir ini, sebelum membuat database, Zahir meminta kita untuk mengecek kembali apakah data yang sudah kita input sebelumnya itu sudah benar. Apabila masih ada yang keliru, kita bisa klik menu kembali, lalu untuk memperbaikinya. Kita cek nama perusahaan, alamat, kota, negara, kode pos, periode akuntansi, tahun bukunya, serta lokasi dan nama file yang sudah kita tentukan tadi. Kalau saya tadi menyimpannya di dokumen PT Persada Makmur ya. Jika sudah, kita bisa memproses untuk pembuatan database Zahirnya. Kita klik proses, maka Zair akan membuat database-nya. Oke, nah dalam proses tersebut kita diminta untuk menentukan jenis usaha. Jenis usaha ini jangan sampai salah kita pilih. Kenapa? Karena jenis usaha yang kita pilih di sini nanti akan mempengaruhi daftar akun ya atau daftar rekening yang akan di-create otomatis oleh Zahir Accounting. Jadi ingat di tahapan awal sebelumnya kan kita ada checkbox ya, ada checkbox yang keterangannya adalah buat chart of account standar. Ketika kita memilih untuk dibuatkan chart of account standar, Zahir itu akan membuat otomatis akun default yang disesuaikan dengan bidang usaha yang kita pilih di sini. Nah, kalau di dalam soal kita bisa lihat bahwa PT Persada Makmur ini jenis usahanya adalah perdagangan umum. Berarti kita pilih di sini bidang usahanya perdagangan umum. Kita klik lanjutkan. Anda memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses, kita jawab saja ya. Tunggu proses Zahir membuatkan daftar akun, membuatkan akun penting, dan lain sebagainya. Proses ini cukup agak lama ya, kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, Zahir memproses untuk pembuatan data akunnya, maka akan muncul notifikasi untuk menggunakan fasilitas password. Nah, ini kita abaikan dulu saja. Kita klik saja OK. Nah, berikutnya kita akan diarahkan ke bagian menentukan mata uang fungsional atau mata uang utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan. Nah, karena lokasi kita di Indonesia, maka mata uang fungsionalnya kita pilih saja rupiah ya. Jadi tidak perlu kita ubah. Kita klik lanjutkan. Nah, berikutnya kita diminta untuk menentukan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan itu paling sering tuh apa. Nah, di soal kita kebetulan tidak ada mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan. Ya, sehingga di sini kita abaikan saja, biarkan saja terisi default yaitu US dollar. Kita bisa isi kurs tukarnya itu dengan kurs tengah BI misalnya 15.000. Tapi karena kebetulan di soal kita ini tidak ada mata uang asing, maka tidak akan mempengaruhi laporan keuangan untuk kurs tukar ini ya. Jika sudah kita klik lanjutkan. Lalu kita klik selesai apabila kita sudah selesai memilih mata uang fungsional dan kita akan diarahkan
ke menu utama Zahir Accounting. Nah, di bagian menu utama ini ada beberapa menu yang dapat kita gunakan. Ada file, setting, plugin, tutup buku, Windows, dan juga petunjuk. Serta menu-menu yang akan kita bisa gunakan dalam proses setup dan juga input transaksi. Dashboard, ini mengenai ringkasan-ringkasan grafik, pendapatan, dan lain sebagainya. Tapi kebetulan karena database ini masih baru, sehingga grafiknya tuh belum tersedia karena datanya masih kosong. Ada data-data ini merupakan data master seperti data alamat, data rekening, mata uang, data pajak, satuan pengukuran, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menambahkan data-data master di menu data-data. Ada menu buku besar, menu penjualan, pembelian, kas bank, persediaan, dan laporan. Nanti kita akan menggunakan menu-menu ini sesuai dengan tahapan input transaksi. Nah, kita masih akan melanjutkan proses setup database dulu ya. Proses setup database berikutnya yaitu em, membuat data master. Nah, data master semuanya kita membuatnya di menu data-data. Ada berapa data master yang harus kita input pada saat setup database itu disesuaikan dengan data yang tersedia di dalam soal, yaitu ada data pelanggan, ada data pemasok, dan juga data persediaan. Nah, sebelum kita menginput data pelanggan, pemasok, dan persediaan, terlebih dahulu kita harus menyesuaikan data rekening. Data rekening ini adalah daftar akun atau chart of account. Chart of account kita kan tadi menggunakan pilihan dibuatkan secara default oleh Zahir, ya. Nah, akun default ini kan belum tentu sesuai dengan perusahaan ya. Nah, kita bisa mengedit, menambahkan, atau bahkan menghapus daftar akun default yang sudah di-create otomatis oleh Zahir. Caranya di bagian menu data-data, kita pilih data rekening, ya, kita pilih data rekening. Nah, tampilannya supaya membentuk tabel, kita klik switch mode nih di bagian bawah, switch mode. Nah, ini adalah akun default yang dibuatkan oleh Zahir secara otomatis. Nah, kita bisa mengecek apakah akunnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, caranya kita bandingkan dengan daftar akun yang tersedia di saldo awal, gitu ya, di bagian saldo awal. Tapi di saldo awal ini kan daftar akunnya hanya untuk saldo neraca saja ya. Untuk saldo akun laba rugi atau akun nominalnya tidak ada. Jadi kita sesuaikan dengan memang data yang ada. Tapi kalau misalnya datanya tidak tersedia ya biarkan saja secara default akunnya ada gitu ya. Barangkali nanti akun tersebut digunakan dalam proses input transaksi. Oke, yang pertama di bagian kas, di sini ada kas kecil, kas bank. Nah, ternyata di soal untuk bank, kita menggunakan akunnya spesifik, namanya adalah Bank BCA. Nah, berarti kita edit saja nama akun banknya, kita sesuaikan dengan daftar akun kita. Caranya, kalian bisa klik sampai dia terblok warna biru seperti ini. Lalu di bagian bawah ini ada menu edit data. Atau bisa juga kalian klik kanan lalu pilih edit. Pakai cara yang mana saja itu tidak masalah ya. Jika sudah ada notifikasi seperti ini, jawab saja klik OK. Nah, kita edit di sini. Banknya BCA. Jika sudah klik rekam, nah ini kembali lagi ke daftar akun, maka sudah otomatis berubah menjadi Bank BCA. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada piutang dagang dan cadangan kerugian piutang. Nah, di, di Zahir, akun piutangnya ternyata masih piutang usaha. Nah, kata usahanya kita edit menjadi piutang dagang. Oke, klik kanan, pilih edit, ubah menjadi piutang dagang. Kita klik rekam. Lalu untuk piutang usaha USD-nya juga kita sesuaikan, diklik, pilih edit data, klik OK, ubah menjadi piutang dagang USD. Nah, sedangkan untuk cadangan kerugian piutang udah sesuai. Nah, berikutnya kita lihat lagi di soal ada akun persediaan. Persediaan di dalam soal ada dua, yaitu persediaan barang elektronik dan persediaan barang dagang. Kita sesuaikan
Di sini di dalam akun default Zahir persediaannya ada persediaan satu, 2, 3, dan 4. Kita edit saja, klik kanan edit untuk persediaan satu. Kita klik OK. Nah, kita ubah persediaan satu menjadi persediaan barang elektronik. Kita klik rekam. Sedangkan untuk persediaan dua, kita edit menjadi persediaan barang dagang. Oke, kita klik rekam. Nah, berikutnya untuk persediaan 3 dan persediaan 4, kita biarkan saja. Barangkali nanti dalam proses berjalannya input transaksi, kita membutuhkan akun baru untuk tipe persediaan, nanti kita tinggal edit saja, seperti itu ya. Oke, nah untuk berikutnya kita cek lagi di daftar akun perusahaan ada akun aktiva tetap berwujud ya. Harta tetap berwujudnya ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan harta lainnya. Kita lihat di bagian aktiva, kendaraan sudah ada, akumulasi penyusutan kendaraan sudah ada. Akumulasi penyusutan harta lainnya juga sudah ada. Oke, kita cek lagi akun yang berikutnya yaitu utang. Utangnya di sini namanya adalah utang dagang. Oke, kita pilih utang. Nah, ini utangnya masih utang usaha. Kita edit saja, klik OK, menjadi utang dagang. Klik rekam, utang usaha juga sama, kita edit. Utang usaha USD-nya menjadi utang dagang USD. Oke, klik rekam. Nah, utang usaha yang belum ditagih juga kita edit supaya dia konsisten kalau nama accountnya jadi utang dagang yang belum ditagih. Klik rekam. Oke, akun lain yang memang ternyata tidak ada di soal, biarkan saja. Nanti mungkin akun tersebut dibutuhkan, jadi tidak perlu dihapus. Oke, berikutnya kita lihat ada modal di setor, saham, laba ditahan, dan historical balancing. Modal di setor. Nah, ini modal di setor, laba tahun berjalan, laba ditahan. Laba ditahan ada, historical balancing udah ada. Oke, nah di dalam soal hanya tersedia untuk akun real saja ya, akun yang ada di laporan neraca. Sedangkan untuk akun nominal yaitu akun laba rugi kan tidak tersedia. Nah, sehingga untuk akun laba rugi kita sesuaikan saja dengan yang ada di neraca. Contoh penjualan. Penjualan ini kan berkaitan dengan persediaan. Nah, karena tadi di dalam laporan keuangan di daftar neraca kita itu kan persediaan ada dua, persediaan barang elektronik dan barang dagang. Maka penjualan juga kita akan edit menjadi penjualan satunya diubah menjadi penjualan barang elektronik. Rekam, lalu penjualan duanya kita edit juga, klik OK menjadi penjualan barang dagang. Oke. Nah, begitu juga dengan HPP, harga pokok penjualan, kita klik kanan, edit. Harga pokok penjualan satu, kita ubah menjadi harga pokok penjualan elektronik. Harga pokok penjualan elektronik. Sedangkan harga pokok penjualan kedua, kita pilih saja menjadi harga pokok penjualan barang dagang. Oke, rekam. Nah, untuk harga pokok penjualan 3 dan penjualan 3 ini kita abaikan saja, biarkan mungkin nanti dapat dibutuhkan untuk membuat daftar akun penjualan yang lainnya. Oke. Nah, sedangkan untuk beban-beban ini kita biarkan saja defaultnya ya, karena di dalam soal kita pun tidak ada informasi mengenai daftar akun untuk akun nominal. Oke, baik untuk selanjutnya. Kita close atau kita tutup saja dari daftar akun. Oh ya, ada satu hal lagi yang mau saya jelaskan bahwa
Zahir, software Zahir yang kita gunakan ini adalah Zahir versi pendidikan, di mana di dalam versi Zahir pendidikan ini ada beberapa batasan-batasan. Salah satunya itu adalah batasan mengenai daftar akun yang digunakan. Daftar akun yang digunakan jumlahnya ini tersedia di bagian bawah. Di dalam kasus kita, daftar akun yang sudah dibuatkan secara default oleh Zahir ada 99 data. Nah, batasan maksimal daftar akun yang dapat digunakan di dalam Zahir SDC Pendidikan hanya 100 daftar akun saja. Jadi apabila misalnya kita ada daftar akun yang kita butuhkan suatu daftar akun, tapi daftar akunnya belum tersedia, maka kita bisa klik tambahkan saja atau klik add data, tapi tidak lebih dari 100 data. Bu, bagaimana misalnya daftar akun tersebut sangat kita butuhkan karena sering terjadi di transaksi perusahaan. Nah, maka solusinya kita bisa menghapus salah satu daftar akun yang tidak dibutuhkan seperti itu. Misalnya, kita cari ada akun yang tidak diperlukan atau tidak terjadi di perusahaan transaksi ini. Misalnya adalah PPh satu di BRI Buka. Akun ini tidak digunakan nih oleh perusahaan misalnya. Kita klik saja akun tersebut lalu kita klik hapus. Di bawah ini ada gambar tong ya. Kita pilih delete data, klik yes. PPh dua di biar di muka misalnya itu ada transaksinya, jadi jangan kita hapus misalnya. PPh empat di biar di muka ini tidak ada di perusahaan, kita klik delete data, klik yes. 26 di biar di muka juga sama, kita delete data, klik yes. Pasal 4 ayat 2 di biar di muka, di soal tidak ada misalnya, kita klik delete data, klik OK. Maka otomatis kita klik dulu aja update nih di bagian kanan atas, kita klik update. Maka kita bisa lihat di bagian bawah, tadi kita sudah menghapus ada 4 data, sehingga daftar akun yang tersedia sekarang menjadi 95. Sehingga kita masih bisa membuat daftar akun baru, totalnya adalah 5 account lagi jika kita butuh account lain gitu ya. Oke, langkah untuk penyesuaian data rekening sudah kita lakukan. Jika sudah, kita klik saja tutup dari daftar akun atau data rekening. Nah, langkah berikutnya kita akan menyiapkan data master. Data master kita lihat sesuai dengan soal aja, kita kerjakan secara berurut supaya tidak ketinggalan datanya. Ada data master yang perlu kita siapkan. Ini pertama adalah data pelanggan, kedua adalah data pemasok, dan yang ketiga adalah data persediaan. Nah, untuk data pelanggan dan data pemasok, ini kita bisa input sekaligus di menu yang sama. Menunya yaitu ini, yaitu data nama dan alamat. Kita klik data nama dan alamat, kita klik switch mode dulu supaya tampilan grafiknya itu tidak terlalu besar ya. Nah, ini dia. Oke, di bagian data dan alamat, untuk membuat data pelanggan dan data pemasok, kita klik di bagian kiri bawah ada menu Add Data. Ya, ini ada tanda plus, kita klik Add Data. Lalu langkah pertama kita harus menentukan tipe. Di sini ada 4 tipe, customer, vendor, employee, atau others. Nah, kalau kita mau membuat daftar pelanggan, maka kita pilih customer. Tapi kalau kita membuat daftar pemasok, maka kita pilih vendor. Seperti itu ya. Kita lihat di soal yang harus kita isi pertama adalah data pelanggan atau customer. ID-nya atau kodenya itu adalah C-001 dan C-002. Oke, kita pilih dulu tipenya customer. ID-nya kita sesuaikan dengan soal yaitu C001. Nama perusahaannya adalah Raya Power PT. Data lain, kontak person, jabatan, NIK, telepon, dan lain sebagainya di soal tidak ada. Di soal hanya tersedia ID, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Nah, alamat perusahaan kita isi dulu, klik tab alamat dan catatan ini. Ya, kita klik tab yang kedua, alamat dan catatan, lalu kita isi data alamat sesuai dengan soal. Oke. Kita masukkan di alamat di sini. Kembali lagi C01 untuk ID-nya, nama perusahaannya Raya Power, alamatnya ini adalah Jalan Pejaten. Nah, data berikutnya masih ada yang belum kita input, maka kita klik saja baru. Ketika kita klik baru, maka otomatis
data nama yang kita input sebelumnya otomatis disimpan dan kita masih bisa mengisi data nama customer atau nama vendor yang berikutnya di formulir yang kosong ini. Nah, berikutnya kita pilih yaitu data pelanggan yang kedua, yaitu C002. Data customer yang kedua adalah Jaya Lestari PT C002. Oke, kita masukkan. Jaya Lestari PT, pastikan tipenya adalah customer. Masukkan data alamatnya sesuai dengan soal. Oke. Jika sudah, kita klik baru. Customer sudah selesai kita input karena hanya ada dua, Raya Power dan Jaya Lestari. Nah, berikutnya kita isi data pemasok atau data vendor. Ada dua juga, yaitu ID-nya V strip 001 dan V strip 002. Data yang tersedia juga sama, hanya ID, nama, dan alamat. Kita isi di sini ID-nya V strip 001. Tipenya ubah dulu vendor ya. Tipenya diubah menjadi vendor. ID-nya V001 Multigraha PT. Alamatnya sesuai dengan soal, yaitu Jalan Danau Sunteraya, nomor 37. Berikutnya masih ada vendor yang kedua, yaitu V strip 002. Namanya yaitu Cahaya Arfa. Cahaya Arfa PT. Alamatnya kita klik tab alamat, Jalan Raya Bogor, nomor 43. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kan data data customer sudah kita input semuanya, ada dua. Data pemasok juga ada dua, sudah kita input semuanya. Nah, untuk berikutnya kita bisa langsung klik rekam. Ketika kita klik rekam, muncul notifikasi peringatan bahwa NPWP atau NIK itu belum kita lengkapi. Nah, apakah kita ingin melanjutkan prosesnya? Jawab saja yes. Kenapa? Karena di data soal kita tidak ada informasi NPWP atau NIK untuk data nama dan alamat tersebut ya. Oke, kita lihat di sini vendornya sudah ada dua, lalu customernya juga sudah ada, yaitu dua. Oke, jika sudah data nama dan alamat untuk vendor dan customer sudah kita buat, selanjutnya kita klik tutup aja dari daftar nama dan alamat. Selanjutnya di penginputan data master di soal kita diminta untuk mengisi data persediaan. Data persediaan ada dua kelompok persediaan, yaitu persediaan barang elektronik dan barang dagang ya. Satuan pengukurannya adalah unit. Nah, sebelum kita membuat daftar persediaan ini, kita mau mengecek apakah satuan pengukuran unit ini sudah tersedia di dalam Zahir. Satuan unit ini artinya ketika kita mau jual barang tersebut, satuannya apa? Tidak harus unit, misalnya bisa juga piece, bisa lusin, bisa box, seperti itu. Ya, nah kebetulan di soal satuan pengukuran untuk semua jenis barangnya adalah unit. Oke, nah sekarang untuk membuat satuan pengukuran masih di menu data-data. Di sini ada menu satuan pengukuran. Kita klik satuan pengukuran. Nah, yang tersedia di dalam Zahir defaultnya baru tersedia dosen ya, sama PIS. Nah, nama PIS. Nah, sekarang kita mau buat baru aja untuk unit. Caranya di bagian kiri bawah ada add data, tanda plus, lalu kita pilih kode satuannya misalnya unit. Nama satuan unit dasar, kita klik checklist unit dasar, nama satuannya juga unit, keterangannya isi aja unit juga. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Nanti akan ada tambahan satuan pengukuran yang baru yaitu unit. Oke, jika sudah kita klik tutup. Nah, berikutnya kita diminta untuk menginput data barang ya. Namun sebelum kita membuat data produk, sekalian saja kita setting kode untuk data pajaknya. Kita klik setelah satuan pengukuran, kita klik data pajak.
Nah, di sini kita akan men-setting data untuk kode pajak penjualan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, defaultnya di dalam Zaire Accounting ini adalah no tax dan value added tax, yaitu tarifnya masih 10%. Nah, karena kasus kita ini adalah PT Persada Makmur untuk tahun 2024, maka kan tarif PPN-nya itu sudah berubah, yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Nah, value added tax ini kita sesuaikan saja, kita ubah ya dengan cara kita klik, lalu kita pilih edit data. Nah, kita ubah kodenya menjadi misalnya PPN, pajaknya menjadi pajak pertambahan nilai. Presentasinya yaitu 11% bahwa PPN ini tidak mengurangi HPP. Jadi jangan diklik seperti ini. Biarkan checkboxnya itu kosong. Nah, akun beli ini pastikan sudah terisi dengan PPN masukan ya. Kalau sudah sesuai, oke. Akun jualnya pastikan sudah terisi dengan PPN keluaran. Jika sudah, klik oke. Klik rekam. Nah, maka nanti kode untuk pajak untuk kode untuk pajaknya berubah menjadi pajak pertambahan nilai yang semulanya value added tax. Oke. Data pajak kita klik tutup ya. Jadi stepnya adalah pertama tadi kita menyesuaikan data rekening, mengisi data nama dan alamat berupa data customer dan data pelanggan, data customer dan data pemasok. Nah, berikutnya kita menambahkan satuan pengukuran yang sesuai di dalam soal, lalu kita sekalian membuat atau mengedit data pajak untuk mengubah kode PPN ketika kita melakukan penjualan barang atau pembelian barang. Nah, berikutnya baru kita membuat data persediaan atau data inventory. Nah, untuk membuat data persediaan, kita bisa klik menu data produk. Oke, kita klik data produk. Kita klik switch mode dulu supaya tampilannya menjadi tabel data produk dan grafiknya ada di bawah. Oke. Jika sudah, kita buat terlebih dahulu data produk yang pertama. Kita klik add data, kita klik add data, kita masukkan kode barang yang pertama. Kode barang yang pertama adalah B strip 001 kulkas. B strip 001 deskripsinya adalah kulkas. Nah, satuan dasar untuk kulkas ini adalah unit. Di sini defaultnya piece ya. Kita ubah aja menjadi unit. Karena tadi kan kita sudah buat satuan pengukuran untuk unit. Oke, nah berikutnya kelompok barang. Kita lihat di soal. Kelompok barangnya adalah barang elektronik. Nah, di sini kelompok barang yang tersedia adalah produk satu. Kita ubah saja. Kita klik. Nah, untuk produk satu ini kita edit saja menjadi barang elektronik. Caranya diklik di produk satu, lalu kita klik edit. Nah, kita ubah kelompok barangnya menjadi barang elektronik. Gudangnya biarkan saja headquarter. Nah, sifat persediaan ini, sifat kulkas ini, pastikan disimpan, dibeli, dan dijual. Lalu sistem persediaannya, kita kembali lagi ke soal, kita sesuaikan dengan kebijakan akuntansi. Bisa dibaca apakah FIFO, apakah average. Nah, kita kebetulan di dalam soal, untuk kebijakan berkaitan dengan persediaan ini, kita cek. Tidak ada ya di dalam soal, maka kita asumsikan aja bahwa sistem persediaannya adalah FIFO costing. Oke. Nah, berikutnya harga pokok. Harga pokok ini pastikan account-nya otomatis harga pokok penjualan elektronik. Penjualan juga sama, penjualan barang elektronik. Letter penjualan, penjualan barang elektronik, persediaan barang elektronik. Konsinyasi itu account kita hanya satu, hanya utang konsinyasi saja, pengiriman beli utang dagang yang belum ditagih, pengiriman jual juga persediaan barang yang belum dibebankan. Nah, kalau kita memilih di sini kelompok barangnya adalah elektronik, maka account-account seperti HPP, penjualan dan persediaan kita harus memastikannya semuanya ngelink ke accountnya yang barang elektronik. Jangan sampai kita
di kelompok barangnya barang elektronik, tapi akun HPP penjualan dan persediaannya terpilihnya adalah HPP untuk barang dagang, penjualan barang dagang seperti itu ya. Jika sudah, kita klik rekam. Ketika kita klik rekam, ada konfirmasi sesuai kode, sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini. Jadi kan kita bikin kelompok produk barang elektronik. Artinya ketika kita memilih kelompok produk barang elektronik, maka akun HPP, penjualan, persediaan, dan lain sebagainya itu secara default otomatis akan sama seperti yang sudah kita buat barusan gitu ya. Jika sudah, klik aja ya. Nah, kalian aja kita buat kelompok barang yang kedua. Tadi kan kelompok barang kita ada dua, elektronik dan barang dagang. Produk dua kita edit aja sekaligus, ya. Produk dua menjadi barang dagang. Pastikan disimpan, dibeli, dijual, lalu akunnya menjadi HPP barang dagang, penjualan barang dagang, persediaan barang dagang. Jika sudah, klik rekam. Ada konfirmasi, sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini, jawab saja ya. Kembali lagi ke kelompok barang, tadi kita sedang membuat persediaan kulkas. Kulkas dia masuk kelompok sesuai dengan soal yaitu barang elektronik. Oke, kita pilih barang elektronik, lalu klik OK. Kembali lagi ke data barang kulkas yang akan kita buat tadi. Kelompok barangnya kita pilih barang elektronik. Oke, kita pilih barang elektronik. Hmm, Coba sebentar nanti harusnya dia berubah menjadi barang elektronik. Kita batalkan dulu saja ya. Kita batal, kita klik add data. Oke, kita pilih B strip 001, namanya adalah kulkas. Nah, di sini kelompok barangnya pilih barang elektronik. Lalu kita pilih di sini kode alias di soal tidak ada satuan dasar. Di satuan dasarnya kita pilih unit ya, sesuai dengan soal. Serial number, lot, konsinyasi tidak aktif, itu di soal tidak ada informasinya. Berarti untuk data produk kita cukup mengisi kode barang, deskripsi, lalu kelompok barang serta pajak ini. Pajaknya kita isi dua-duanya adalah PPN. Oke, kita cek aja kode akun dan HPP. Sebenarnya dia sudah otomatis. Ketika kita pilih barang elektronik, maka kode akun dan HPP-nya otomatis mengikuti default kelompok barang yang kita buat sebelumnya. Otomatis ke HPP barang elektronik gitu ya. Jika sudah, kita klik saja rekam. Kita klik rekam, maka untuk produk kulkas sudah selesai dibuat. Jika sudah, kita klik tambah lagi, klik up data untuk mengisi barang yang kedua. Barang yang kedua di sini adalah LED TV B strip 002, satuannya unit, kelompok barangnya elektronik. Oke, B strip 002, deskripsinya itu adalah LED TV, kelompok barangnya barang elektronik, satuan dasarnya itu tadi sesuai soal unit, kita isi pajaknya PPN, pajaknya juga PPN, pajak beli, pajak jual, kena PPN. Nah, kode akun dan HPP otomatis pastikan dia ke bagian barang elektronik. Oke, jika sudah, klik rekam. Kita buat barang yang ketiga, yaitu barang dagangan berupa mesin cuci. Kodenya adalah P001. Satuannya adalah unit, kelompoknya adalah barang dagang. Oke, P strip 001. Deskripsinya adalah mesin cuci. Jangan lupa kelompok barangnya kita ubah menjadi barang dagang. Ya, jadi jangan lupa menjadi barang dagang. Satuan dasarnya ubah menjadi unit, pajak belinya kena PPN, pajak jualnya juga kena PPN. Kita cek dulu ke kode akun dan HPP. Nah, pastikan selama kita benar ketika memilih kelompok barang, maka otomatis akun HPP, penjualan dan persediaannya otomatis terisi sesuai dengan barang dagang. Oke, jika sudah untuk membuat barang yang berikutnya, kita bisa saja langsung klik baru ya, tanpa klik rekam dulu.
Kita klik baru, kita pilih barang yang kedua yaitu P strip 002. Nama barangnya itu adalah kipas angin. Kipas angin, kelompok barangnya adalah barang dagang, satuannya adalah unit, pajak belinya PPN, pajak jualnya PPN, kode akunnya pastikan semuanya barang dagang. Lanjut lagi, kita klik baru, masukkan produk yang ketiga, P strip 003. Kita pilih di sini nama barangnya adalah rice cooker. Deskripsinya rice cooker, satuan dasarnya adalah unit. Kita pilih pajak belinya PPN, pajak jualnya PPN, cek lagi kode akun dan HPP, pastikan semuanya terisi barang dagang. Oke, jika sudah tidak ada lagi barang yang akan kita input lagi, kita bisa saja klik rekam. Oke, kita klik rekam. Lalu kita pastikan ada dua barang yang masuk ke dalam kategori elektronik nih ya, kulkas dan LED TV dan tiga barang yang masuk ke dalam kategori barang dagang yaitu mesin cuci, kipas angin, dan rice cooker. Apabila kalian sudah mengisi data tapi ternyata datanya tidak muncul di bagian data produk, jangan lupa kalian klik update terlebih dahulu ya. Kita klik update nanti dia akan muncul. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan kode, klik aja di kode nanti dia akan berurut jadi B0102. Kalau kita mau urutkan berdasarkan deskripsi, klik aja deskripsi seperti itu ya. Oke, jika sudah kita tutup dari daftar persediaan ya. Daftar persediaan sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data saldo awal. Nah, di bagian data saldo awal ini ada tiga yang harus kita input. Yang pertama adalah data saldo awal piutang, yang kedua adalah data saldo awal hutang, dan yang ketiga adalah data saldo awal persediaan. Oke, nah kita mulai menginput dulu data saldo awal piutang. Ada tiga invoice yang outstanding ya, yang masih statusnya piutang, yaitu dua invoice atas nama Raya Power dan satu invoice atas nama Jaya Lestari. Oke, kembali lagi ke Zahir. Untuk menginput saldo awal, kita gunakan menunya adalah setting di bagian kiri atas. Kiri atas, kita klik menu setting, lalu pilih saldo awal. Kita pilih aja saldo awal piutang usaha. Kita urutkan inputnya sesuai dengan yang ada di soal. Kita input dulu saldo awal piutang. Saldo awal piutang yang pertama adalah Raya Power PT. Invoice-nya INV strip 01 tanggal 29 Januari 2023. Oke, nah mengisi saldo awal piutang usaha, tadi di menu setting, pilih saldo awal piutang usaha, lalu kita klik saja baru di bagian kiri bawah, klik baru, lalu pilih nama pelanggannya, tadi adalah Raya Power PT. Tanggalnya, tanggal invoice yang masih outstanding adalah 29 Desember 2023. Nah, 29 Desember 2023, nomor invoice-nya adalah INV strip 01, nomor SO-nya di soal tidak ada, mata uangnya rupiah. Nilai piutangnya kita lihat di sini adalah 1 juta. Oke, kita pilih 1 juta. Dinilai piutang 1 juta. Oke, jika sudah, kita klik rekam. Kita cek dulu apakah ada termin di dalam soalnya. Terminnya tidak ada ya. Kalau di soalnya tidak ada informasi termin pembayaran, maka kita tidak perlu mengisi data termin pembayaran. Nah, berikutnya untuk invoice yang kedua, data piutang yang kedua itu adalah Raya Power PT. Invoice-nya 31 Desember 2023, nilainya 2 juta. Oke, untuk saldo awal piutang yang pertama kita rekam saja. Kita klik saja baru untuk mengisi data piutang yang kedua. Kita klik, kita pilih eh, nama customernya masih Raya Power. Tanggalnya tadi 31 Desember ya, 31 Desember 2023. Nomor invoice-nya adalah INV strip 02. Nilai piutangnya tadi di soal adalah 2 juta.
Oke, jika sudah, klik rekam, klik baru lagi. Kita masukkan nama pelanggan yang kedua, ya, yang ketiga itu Jaya Lestari. Nah, kita lihat Jaya Lestari outstanding invoice-nya yaitu adalah 31 Desember 2023, nilainya adalah 2.500.000. Oke, kita pilih tanggalnya 31 Desember 2023. INV strip 03, nilai piutangnya adalah 2.500.000. Nah, untuk term pembayaran di soal tidak ada informasinya, maka kita abaikan saja. Tapi misalnya di soal ada informasi termin pembayarannya, kita klik aja term pembayaran. Nah, masukin sesuai dengan termin pembayaran. Misalnya 2/10 net 30, maka hari diskonnya 2, jatuh temponya 30, diskon abalnya, hari diskonnya 10, hari jatuh tempo 30, diskon awalnya adalah 2, seperti itu. Nah, karena di soal tidak ada informasi, maka kita abaikan saja, tidak perlu diisi. Klik saja rekam. Nah, maka otomatis saldo awal piutang 5.500.000 ini sudah kita input ke dalam Zahir Accounting. Jika sudah, kita klik tutup. Nah, berikutnya kita menginput saldo awal yang kedua. Saldo awal yang kedua adalah saldo awal hutang. Nah, saldo awal hutang ini ada dua, ya, yaitu Multigraha Raya. Tanggal invoice-nya 21 Desember 2023, nilai hutangnya adalah 5 juta. Oke, kita input ke menu yang sama, yaitu setting, saldo awal, pilih saldo awal hutang usaha. Kita klik baru, pilih nama pemasoknya, yaitu Multigraha. Tadi Multigraha ya. Multigraha 21 Desember 2023. 21 Desember 2023. Nomor invoice-nya adalah INV strip 01. Nilai hutangnya tadi 5 juta. Kita klik rekam, klik lagi baru, pilih pemasok yang kedua. Saldo awal hutang untuk pemasok yang kedua yaitu Cahaya Arfa PT. Nomornya INV strip 02, tanggalnya 30 Desember 2023, nilainya adalah 5 juta. Berarti nama pemasok kita pilih Cahaya Arfa. Tanggalnya tadi tanggalnya berapa? 30 Desember. Oke, 30 Desember 2023, INV strip 02 untuk nomor invoice-nya, nilai hutangnya adalah 5 juta. Oke, jika sudah klik rekam, nah berarti saldo awal hutang sudah kita input. Klik tutup. Nah, berikutnya ada yang ketiga, yaitu saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan kita input juga, masih di menu yang sama, setting, saldo awal, pilih saldo awal persediaan. Kita klik baru, kita pilih barang yang pertama yaitu B strip 001 kulkas. Kita lihat kulkas 10 unit, biaya per piece-nya adalah 5 juta. Berarti kita pilih kulkas, stok awalnya 10, harga pokok satuannya adalah 5 juta. Oke, kita klik rekam. Kita klik baru lagi untuk mengisi barang yang kedua. Saldo awal persediaan barang yang kedua itu adalah LED TV 10 unit, harga satuannya adalah 2 juta. Kita pilih kode barangnya LED TV, lalu stok awalnya tadi sesuai data di soal adalah 10, harga pokok satuannya adalah 2 juta. Klik rekam, klik baru untuk barang yang ketiga. Saldo awal persediaan barang yang ketiga adalah mesin cuci. Ada 10 unit, harga satuannya 4 juta. Kita pilih mesin cuci, stok awalnya 10, harga pokok satuannya adalah 4 juta. Klik rekam, klik baru lagi, masukkan persediaan barang yang berikutnya. Saldo awal berikutnya adalah kipas angin. Harga satuannya 1 juta. Jumlah saldo awal persediaannya adalah 10. Oke, kipas angin, barang yang keempat, stok awalnya 10,
Harga pokok satuannya adalah 1 juta. Oke, rekam. Klik lagi baru, masukkan barang yang kelima, yaitu rice cooker. Stok awalnya 10. Harga pokok satuannya adalah 500.000. Kita cek. 500.000. Sehingga total persediaannya adalah 125 juta. Oke, kita klik rekam. Nah, ini total persediaannya sudah sesuai, yaitu 125 juta. Jika sudah di saldo awal persediaan sudah kita input, berikutnya kita klik tutup dari mengisi saldo awal persediaan barang. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang sama dengan data yang sedang terbuka ini. Lanjutkan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan, jawab saja iya. Oke, jika sudah kita klik OK. Berikutnya kita mengisi saldo awal yang keempat, yaitu saldo awal neraca. Nah, di saldo awal neraca ini kita input ke dalam Zahir, menunya masih sama, yaitu menu setting, pilih saldo awal, pilih saldo awal akun. Ya. Nah, di dalam saldo awal akun ini kita diminta untuk mengisi saldo awal per tanggal 31 Desember 2023, di mana saldo per 31 Desember 2023 ini adalah saldo awal untuk Januari 2024. Nah, untuk mengisi saldo yang ada di sini, kita mengabaikan saldo debit dan kredit. Kita anggap saja semua akun itu posisinya itu adalah dalam keadaan positif. Jadi misalnya kas, ya kita akan input akunnya dalam keadaan positif. Misalnya saldonya 5 juta, kita isi ketik 5 juta. Kecuali memang akun tersebut benar-benar nilainya negatif, ya. Kita untuk penyelesaian kasus Persada Makmur ini, kita sesuaikan saja untuk akun yang bertanda positif seperti ini, maka kita input angkanya full positif. Tapi kalau yang negatif, contoh akumulasi penyusutan, itu kita input dalam keadaan negatif. Nah, sebenarnya untuk mengisi saldo awal ini untuk akun-akun kontra, contoh akumulasi penyusutan, dividen, retur, penjualan, retur pembelian, diskon penjualan, diskon pembelian, itu kita input dalam keadaan negatif. Tapi selain itu kita inputnya dalam keadaan positif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah ketika kita mengisi saldo awal, misalnya kita mengisi saldo awal akun yang pertama itu adalah kas kecil 5 juta, kas 50 juta. Kita isi di sini kas kecil 5 juta. Maka otomatis di bagian bawah ada keterangan nilai sebesar 5 juta akan dialokasikan kepada akun sementara. Artinya kita mengisi di sini ada debit sebesar 5 juta. Maka selisihnya akan dialokasikan ke akun sementara sebesar 5 juta. Ketika kita selesai mengisi seluruh akun, mengisi saldo awal seluruh akun, maka nilai yang tercantum di sini itu nilainya harus nol. Kalau nilai yang tercantum sudah terisi nol, artinya saldo akun debit dan saldo akun kredit itu sudah balance atau sudah imbang. Tapi ketika di sini akan ada nilai, maka saldo debit dan saldo kredit menurut Zahir itu masih ada selisih. Contoh, di sini kan ada kita menginput kas kecil nih 5 juta. Nah, secara neraca berarti kan akan ada di posisi aset itu 5 juta. Sedangkan di bagian ekuitas dan hutang, di bagian kewajiban dan ekuitas itu masih nol kan. Nah, itu akan dialokasikan ke akun sementara gitu maksudnya. Jadi ketika kita sudah mengisi semua akun, pastikan nilai yang tercantum di sini harus menunjukkan angka nol. Ketika ada angka selain nol, padahal kita sudah menginput semua saldo awal akun, maka kalian harus cek satu persatu. Berarti kalian mungkin ada kesalahan dalam menginput akun di saldo awal ini. Bisa jadi misalnya saldo kas kecil harusnya 5 juta, tapi terketiknya 500.000. Maka itu akan menyebabkan nilai yang ada di sini tidak menjadi nol, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Menginput saldo awal kas 50 juta.
Berikutnya Bank BCA 100 juta, piutang dagang 5.500.000. Piutang dagang 5.500.000. Oke, nah berikutnya ada persediaan barang elektronik 70 juta, barang dagang 55 juta. Barang dagang 55 juta. Kendaraan 150 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 18.750. Kendaraan 150 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya minus 18.750.000. Lalu utang dagang 10 juta, modal di setor 307 juta. Utang dagang 10 juta, modal di setor 307 juta. Lalu yang terakhir adalah laba ditahan 99.750.000. Oke, nah kita sudah mengisi saldo awal semua akun dan nilai sebesar yang tercantum di sini ini sudah menunjukkan angka 0. Artinya saldo awal yang kita input antara debit dan kredit itu sudah imbang. Oke, jika sudah klik rekam. Kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Berikutnya kita diminta untuk mengisi data harta tetap. Jadi kita lihat di neraca, di laporan neraca, ada satu aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, yaitu kendaraan. Nilainya 150 juta. Nah, kendaraan ini kita harus membuat detailnya, sama halnya seperti piutang. Piutang ini kan 5.500.000. Kita udah ada detailnya, sudah kita input di sini. Saldo awal piutang. 5.500.000. Begitu juga dengan hutang dan persediaan. Nah, untuk aktiva tetap juga sama, kita harus membuat buku pembantu aktiva tetapnya. Nah, untuk kendaraan 150 juta ini, menurut soal, ternyata ini adalah satu unit kendaraan mobil Xenia dengan harga beli sebesar 150 juta, nilai residunya 0, dibelinya 1 Januari 2023. Dengan masa manfaat adalah 8 tahun dan metode penyusutannya adalah garis lurus. Nah, informasi data harta tetap ini akan kita input ke dalam Zahir Accounting. Masih di menu data-data, kita pilih di bagian kanan bawah ada yang namanya data harta tetap. Kita klik data harta tetap, klik switch mode dulu, lalu klik tambah. Ya, kita klik add data, lalu kita masukkan namanya tadi adalah mobil Xenia ya, mobil Xenia. Kodenya adalah MBL strip 1. Nah, masukkan kelompok barangnya, kita pilih. Dia masuk ke dalam kendaraan roda 4 ya, kendaraan roda 4. Metode penyusutannya adalah garis lurus, umur ekonomisnya 8 tahun. Kita pilih yang sesuai. Tanggal belinya tadi di dalam soal ditentukan yaitu 1 Januari 2023. Berarti tanggal belinya kita ubah menjadi 1 Januari 2023. Harga belinya tadi 150 juta, nilai residunya adalah 0, umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, berikutnya kita bisa klik menu lengkap ya. Kita klik menu lengkap untuk mengecek account dan lain sebagainya. Kita klik menu lengkap. Nah, kita lihat di sini. Metode penyusutannya sudah sesuai yaitu garis lurus. Kode account untuk asetnya masuk ke dalam akun kendaraan, akumulasi penyusutannya masuk ke akumulasi penyusutan kendaraan,
serta depresiasinya beban penyusutannya masuk ke beban penyusutan kendaraan. Apabila ada yang tidak sesuai, maka kalian bisa mengubahnya sendiri di sini, gitu ya. Oke, jika sudah, karena tidak ada lagi aset tetapnya hanya satu, maka kita klik saja klik rekam. Akumulasi beban aset harus diisi. Aset atau harta yang baru Anda buat atau diperoleh sebelum periode akuntansi yang sedang aktif. Nah, penyusutan ini kita akan menggunakan perhitungan secara otomatis saja ya. Kita klik saja oke, maka nanti ada konfirmasi bahwa lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Kita jawab saja ya. Maka nanti Zahir Accounting akan menghitung otomatis beban penyusutan per bulan serta nilai buku per bulan. Nah, akun beban penyusutannya untuk aset tetap ini akumulasinya adalah 18.750.000. Nah, itu udah sesuai dengan saldo awal neraca nih. Ya, akumulasi penyusutannya yaitu 18.750.000. Oke, jika sudah, berarti aset tetap sudah kita buat, kita klik saja tutup. Nah, kembali lagi ke soal, berarti tidak ada lagi data awal yang harus kita input ke dalam setup data. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan proses input data transaksi dalam bulan Januari 2024, yaitu periode di mana kita mulai menggunakan Zahir Accounting untuk penyusunan laporan keuangan kita. Nah, sebelum kita menginput data transaksi, kita coba membuka laporan neraca per tanggal 31 Desember 2023 terlebih dahulu. Caranya klik menu laporan. Di bagian menu laporan ini kita pilih laporan keuangan dan pilih neraca standar. Ya, kita buka, klik dua kali neraca standar. Periodenya misalnya kita pilih Desember, tahunnya 2023. Klik saja oke. Nah, ini adalah saldo awal ya, saldo awal neracanya. Pastikan saldo awal neraca ini harus sesuai dengan saldo awal neraca di dalam soal yang ini ya. Total asetnya 416.750.000 ya. Serta total kewajiban dan ekuitasnya juga sama. 416.750.000. Selama kita menginput saldo awal akunnya itu adalah benar, sesuai, maka otomatis di neraca awalnya juga pasti sesuai. Oke, jika sudah kita close. Nah, itu adalah tahapan-tahapan yang kalian lakukan untuk melakukan setup data awal ke dalam Zahir Accounting. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginput data transaksi. Saya akan memberikan penjelasan dalam video yang kedua, yaitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.